Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan lanjut rangkuman light novel Komodo Sugana Nikah sebelumnya atau part 4. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Kita mulai dari sudut pandang kakek Ronan dan melanjutkan situasi sebelumnya. Yang mana saat itu tiga naga bumi Kaguna, Gehrey, dan Fuit sudah dikalahkan oleh para Realmen dan pasukannya. Dan seperti biasa Ronan tidak mau ditinggalkan, jadi dia terus mengikuti mereka. Sampai akhirnya ke tempat di mana banyak telur naga di tempat itu atau bakal Rim. Jadi kemungkinan besar Kaguna, Fuit, dan Gehrey hanya ingin melindungi telur-telur mereka dari serangan para Realmen. Di tempat itu juga masih ada naga bumi lain yang bertugas untuk menjaga telur-telur itu dan mungkin mereka adalah induknya. Tapi tentu saja dua naga bumi itu bukan tandingan para Realmen dan dengan sekejap mereka juga dibantai habis oleh para Realmen. Jadi sudah tidak ada lagi yang melindungi telur naas itu dari ganasnya pasukan laba-laba. Tapi bukan berarti monster jenis naga di stratum bawah sudah habis guys. Karena labirin itu kan juga sangat besar, jadi kemungkinan masih ada beberapa naga bumi lain walaupun mereka belum sekuat Alaba, Kaguna, Fuit, ataupun Gehrey. Lalu saat pasukan para Realmen akan memangsa telur-telur itu, tiba-tiba Gule datang ke tempat itu. Dengan menatap para Realmen, dia mengatakan kalau ini sudah terlalu berlebihan. Jika mereka tetap melanjutkannya, maka mereka akan langsung berhadapan dengan Gulie. Seketika para Realmen langsung menarik mundur pasukannya dan menjauh dari tempat itu. Di sini Ronan tidak tahu kalau pria serba hitam yang berdiri di depannya adalah seorang dewa. Ronan hanya menyimpulkan kalau dia pasti sangat kuat karena para Realmen saja langsung mundur tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Bahkan Ronan tidak bisa mendeteksi kedatangannya sama sekali, tiba-tiba dia sudah ada di tempat itu. Dan Ronan juga mencoba menilai statistik Gulie, tapi tidak dapat dinilai. Mengingatkan Ronan pada saat dirinya menilai stat Nightmare yang juga tidak bekerja sama sekali. Lalu saat Ronan akan mengikuti pasukan laba-laba, tiba-tiba Gulie menatapnya dan menanyakan kenapa kau mengikuti makhluk itu. Ronan menjawab kalau itu sudah jelas, yaitu untuk mencapai puncak sihir. Di sini Ronan ingin segera mengikuti para Realmen, tapi Gulie terus mengajukan pertanyaan padanya. Gulie bilang kenapa kau begitu peduli terhadap hal semacam itu, bukankah mereka yang sudah membantai anak buahmu? Bagi Ronan itu adalah pertanyaan yang konyol dan dia bilang kalau bukan dirinya yang berusaha mencapai puncak sihir, lalu siapa lagi? Karena dirinya lah yang mengemban gelar penyihir terkuat manusia. Tapi Gulie tetap menyarankan Ronan untuk menjauh dari pasukan laba-laba. Namun Ronan bilang itu tidak bisa karena masih banyak hal yang bisa diajarkan oleh pasukan laba-laba dan dirinya juga belum bertemu dengan tuan yang selama ini Ronan cari atau Shiro. Tekad Ronan mah gege banget ya guys. Coba kalau Shiro menerimanya sebagai murid, pasti Ronan bakalan setia banget sih. Setelah melihat tekad Ronan dan tidak mengerti dengan jalan pikirannya, Gulie bilang tidak akan menghentikannya, tapi setidaknya Ronan harus memakai pakaian. Karena memang saat itu kan Ronan sudah telanjang bulat. Tapi Ronan malah bilang kalau Gulie mungkin masih terlalu muda sampai terganggu oleh hal semacam itu. Dengan pedenya Nikake mengatakan kalau beginilah hidup seorang pria yang disebut Ronan. Akhirnya Gulie mengusir Ronan dan menyuruhnya untuk pergi. Dan memang dari tadi Ronan juga ingin segera pergi karena tidak ingin ditinggalkan oleh pasukan laba-laba. Selanjutnya kita lihat percakapan singkat dari 9 para Realmen. Jadi sebenarnya mereka tidak terlalu kaget kalau Gulie akhirnya datang langsung untuk menjaga telur itu. Karena dia adalah pemimpin naga dan juga dewa yang mengawasi dunia itu. Cuma para Realmen ya berharapnya Gulie nggak usah ikut campur karena mereka ingin sekali merasakan seperti apa rasanya telur naga. Kenapa seperti itu? Kalau kalian ingat dulu di episode 2 kan Shiro pernah menemukan telur naga atau Wim yang mana itu adalah Fei yang ada di dalamnya. Nah saat itu kan Shiro nggak berhasil untuk memecahkannya dan keburu dibawa pergi oleh para petualang. Rasa ingin memakan telur masih ada sampai saat ini di dalam pikiran Shiro. Tapi untuk yang kedua kalinya dia gagal untuk merasakan enaknya telur naga walaupun ini para Realmen, tapi ya sama aja. Padahal para Realmen udah membayangkan telur itu nantinya akan direbus, dibakar, atau digoreng, tapi Gulie malah datang. Nah, karena Gulie sudah memperingatkan mereka pastinya memburu naga lain di stratum bawah juga sudah tidak mungkin. Jadi mereka mencari sumber makanan lain yang banyak sekaligus menghasilkan XP yang besar agar Shiro cepat naik level. Tujuan para Realmen melakukan semua ini untuk menaikkan level dan kekuatan tubuh utama guys, agar bisa melampaui kekuatan Ariel dan menandingi Gulie.
Di sini mereka saling berdiskusi satu sama lain dan akhirnya mencapai kesimpulan yaitu membantai seluruh umat manusia. Karena bagi mereka itu adalah cara yang paling tepat. Pertama, mereka bisa memberikan makanan yang berlimpah untuk pasukan mereka, dan kedua, mereka bisa mendapat XP yang sangat banyak dari para manusia. Dan ketiga, itu juga demi menyelamatkan dunia itu, karena keberadaan umat manusia cuma membuat dunia semakin rusak. Otomatis mereka sudah mengetahui cara kerja sistem dan sebagainya, karena skill Tabu Shiro sudah mencapai level maksimal. Dan satu hal lagi, karena Dewa Gulia belum melarang hal itu. Di sisi lain, Julius yang masih berada di kota Karen mengalami mimpi yang sangat buruk. Dia selalu mengalami mimpi itu semenjak merasakan peperangan langsung dan menyaksikan begitu mengerikannya monster Nightmare. Trauma Nightmare masih saja membekas di ingatan Julius. Peperangan sebelumnya adalah perang pertama yang dirasakan oleh Julius. Dia jadi sadar kalau sebuah nyawa seperti tidak ada artinya di medan perang. Tapi Julius tetap berusaha menguatkan dirinya karena mengemban tanggung jawab sebagai pahlawan. Walaupun dari segi umur dia masih sangat muda. Pada saat Nightmare bertarung dengan Ariel, Julius juga menyaksikan semuanya, tapi dia belum tahu kalau Ariel adalah Raja Iblis. Julius hanya tahu kalau orang itulah yang sudah menyelamatkan Julius dari Nightmare. Tapi banyak orang yang mengira kalau Julius yang sudah mengalahkan Nightmare sampai dirinya mendapat banyak pujian. Padahal waktu itu Julius sangat ketakutan dan rasa takut itu masih belum hilang hingga saat ini. Selama berhari-hari Julius tinggal di kota itu, dia jadi tahu kalau ternyata rakyat Sarela menganggap Nightmare sebagai pelindung mereka. Julius jadi bertanya-tanya apakah Nightmare memang jahat. Kenapa orang-orang baik di Sarela sangat mengagungkannya. Tak lama kemudian Aurel menemui Julius dan memberikannya buah. Aurel bilang kalau hari itu banyak sekali buah di wilayah kota Karen dan itu adalah wujud terima kasih orang-orang terhadap Nightmare. Karena dulu kan mereka sering melakukan itu pada Shiro. Dan sampai saat ini mereka masih melakukan persembahan itu walaupun Shiro-nya udah nggak ada di tempat itu. Semakin mengetahui fakta mengenai Nightmare, Julius semakin bertanya-tanya siapa penjahat yang sebenarnya. Ya, secara keseluruhan Julius memang beda sama Sun sih guys. Julius itu mau mencari tahu kebenaran dan menerima pendapat dari orang lain. Lalu setelah itu datang utusan dari aliansi untuk menjemput Julius karena mereka sudah bersiap untuk menyerang wilayah selanjutnya. Tapi di sini Julius menolak perintah mereka. Julius bilang tidak akan lagi ikut menyerang wilayah Sarela lain, dia tidak akan lagi mau digunakan sebagai alat perang. Dia bilang ingin tetap di kota Karen dan membantu rakyat Karen untuk membangun kota mereka lagi. Walaupun pihak aliansi tidak menyerah untuk mengajak Julius, tapi Julius tetap tidak merubah keputusannya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar suara raungan monster dari jarak yang cukup jauh. Dan tak lama kemudian terjadi kepanikan yang luar biasa di tempat itu karena segerombolan Nightmare datang menuju kota Karen. Mendengar kabar itu, Julius langsung gemetar ketakutan, tapi dia memberanikan diri untuk menuju benteng kota. Saat itu, Tifa juga menyuruh Julius untuk segera melarikan diri dari wilayah itu, tapi Julius tetap tidak mau lari. Semua aliansi yang ada di tempat itu sebenarnya sudah tahu kalau kekuatan mereka tidak akan mungkin menghentikan Nightmare yang sebanyak itu. Karena mereka sudah pernah menyaksikan begitu mengerikannya amukan Nightmare pada saat di peperangan. Tapi apa boleh buat, mereka harus melawannya. Saat itu semua pasukan langsung menutup semua gerbang kota, tapi cara itu tidak akan berguna bagi para Allman. Lalu Julius yang sudah berada di atas dinding melihat pemandangan yang dipenuhi oleh laba-laba putih, dan menurutnya itu berjumlah lebih dari 20.000 dengan 9 laba-laba besar yang menjadi pemimpinnya. Di sini Julius mencoba menyerang mereka dengan sihir cahaya, tapi tidak berpengaruh sama sekali karena jumlah mereka sangat banyak. Dengan sekejap pasukan aliansi yang menjaga dinding itu dibantai dengan mudahnya. Dan Julius juga ikut terlempar, tapi dia bisa mempertahankan tubuhnya dan berusaha melawan laba-laba kecil yang lain. Kembali ke sudut pandang kakek Ronan guys. Setelah berpisah dengan Gulier, Ronan langsung mengikuti jejak para Allman, tapi dia tidak berhasil menemukan mereka. Ronan berpikir kalau pasukan laba-laba pasti sudah menggunakan teleport skala besar untuk berpindah ke tempat lain. Jadi nih kakek memutuskan untuk kembali ke kota Karen dulu, baru nantinya mencari jejak mereka lagi. Setelah berpindah ke kota Karen, Ronan langsung bertemu dengan Aurel yang terlihat sangat panik, tapi juga kesal karena sudah ditinggalkan cukup lama. Dan Aurel juga menyaksikan nih kakek yang masih saja telanjang, tapi setelah Aurel memarahinya, Ronan langsung mengambil pakaian dan memakainya. Di sini Aurel langsung melaporkan situasinya pada Ronan dan betapa kagetnya Ronan karena pasukan laba-laba yang dicarinya malah ada di wilayah itu.
Mendengar itu, awalnya Ronan langsung mengajak Aurel untuk melarikan diri, tapi Aurel menangis sambil memohon pada Ronan untuk menyelamatkan Julius dan para aliansi yang sedang melawan mereka, termasuk Tifa. Walaupun Ronan menjelaskan kalau sihirnya sama sekali tidak sebanding dengan pasukan laba-laba, tapi Aurel tetap memohon dan menyadarkan Ronan bukankah dia adalah penyihir terkuat manusia. Kalau bukan Ronan yang menolong mereka, lalu siapa lagi? Ya, ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi Ronan, guys. Dialah manusia yang paling paham akan kekuatan para realmen dan sudah hidup cukup lama bersama mereka. Tapi di sisi lain, Ronan adalah penyihir terkuat yang dimiliki oleh manusia dan sudah seharusnya Ronan melindungi mereka. Dan tujuannya untuk mencapai puncak sihir juga untuk melindungi umat manusia. Akhirnya setelah membulatkan tekadnya, Ronan pergi untuk melawan pasukan laba-laba walaupun dia tahu kalau tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Tapi setidaknya Ronan bisa mengurangi sedikit pasukan laba-laba dengan sihir apinya dan memberikan harapan sesaat pada aliansi. Dia juga sempat menyelamatkan Julius dan menyerahkannya pada Tifa. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang Shiro, guys. Jadi saat itu Shiro kan sedang ditinggal ke kota oleh Ariel, Sophia, dan Mera. Dan seperti biasa dia bersama Ael, Rial, Viel, dan Sael. Tiba-tiba Shiro menyadari ada teleport yang sedang menuju ke tempatnya dan itu adalah Gulie. Shiro itu selalu mengingat frekuensi sihir milik orang lain. 4 boneka Taratek langsung bersiaga melihat kedatangan Gulie, tapi Gulie langsung berbicara ke intinya. Gulie bilang tidak punya banyak waktu dan memberitahu Shiro kalau salinan dirinya sedang mengamuk dan menyuruh Shiro untuk mengatasinya. Tapi di sini Shiro butuh beberapa saat untuk memahami perkataan Gulie karena semenjak Shiro meninggalkan para elemen, dia belum pernah memantau mereka lagi. Akhirnya Gulie memproyeksikan kejadian yang sedang terjadi di wilayah Karen. Tentu saja Shiro sangat kaget melihat tindakan mereka. Dan Gulie juga mengatakan kalau itu bukan perbuatanmu langsung, maka Shiro harus menghentikannya. Tapi kalau itu adalah perbuatan langsung Shiro, maka Gulie sendiri yang akan turun tangan. Dan tentu saja Shiro juga harus berhadapan dengan Gulie langsung nantinya. Walaupun Gulie cuma menggertak aja sih, karena dia takut sama Di kalau mencampuri langsung tindakan Shiro. Jadi di sini Shiro yang akan menghentikan mereka. Karena Shiro kasihan pada boneka Taratek jika meninggalkannya, jadi Shiro juga membawa mereka berempat. Soalnya nanti bisa-bisa mereka kena marah sama Ariel jika membiarkan Shiro pergi. Saat itu Shiro langsung berpindah ke belakang 9 para realmen agar tidak terlalu terlihat oleh orang-orang di wilayah kota Karen. Dengan nada yang cukup tegas Shiro menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Tapi mereka malah bilang, tubuh utama apakah kau sudah menyukai kami? Mereka berpikir kalau tindakannya akan disukai oleh Shiro atau tubuh utama. Karena sebelumnya kan Shiro sengaja memisahkan mereka soalnya cara berpikir mereka udah nggak wajar. Lalu Shiro mengatakan kalau Gulie sudah menemuiku dan akan membunuhku jika tidak menghentikan kalian. Jadi apa yang sebenarnya kalian pikirkan? Melihat kemarahan Shiro, 9 para elemen malah saling memandang satu sama lain seperti orang bingung. Dan malah menanyakan apa maksud tubuh utama, bukankah sudah jelas kalau kita harus memusnahkan umat manusia? Jadi 9 para elemen tuh di sini malah menganggap kalau Shiro yang tidak masuk akal, padahal jelas-jelas kalau membantai umat manusia adalah cara yang paling efektif bagi mereka. Melihat itu Shiro jadi semakin yakin kalau para elemen dia sudah seperti orang yang berbeda. Jadi Shiro terpaksa harus mengalahkan mereka. Sedangkan untuk pasukan laba-laba mereka yang sangat banyak, biarkan pasukan aliansi yang menahannya. Kalau Shiro dan para elemen memiliki tubuh yang sama, jelas Shiro bukan tandingan mereka, guys. Karena para realmen ada 9 dan masing-masing dari mereka memiliki stat yang sama dengan Shiro. Tapi karena Shiro mempunyai tubuh Arachne, jadi fisik dan pergerakannya jauh lebih tinggi dibanding para realmen. Apalagi senjata sabitnya sangat kuat. Lalu dengan cepat Shiro mendekati satu para realmen dan mengayunkan sabitnya tepat di kepala hingga melenyapkannya. Melihat itu 8 para realmen yang lain sangat kaget dan menganggap kalau Shiro sudah kehilangan akal atau gila. Tidak berhenti di situ, Shiro melepaskan sihir gelap skala besar pada mereka. Tapi mereka bisa menghindarinya walaupun dengan cepat Shiro bisa menebas satu para elemen lagi. Jadi hanya tinggal 7. Karena Shiro melakukan serangan itu secara tiba-tiba tanpa membiarkan mereka berpikir. Setelah itu Shiro menerapkan Dragon Barrier yang sangat luas agar mereka tidak bisa menggunakan sihirnya. Tapi tentu saja para elemen juga menggunakan kemampuan yang sama untuk membatalkan Dragon Barrier Shiro. Dan para realmen yang lain melancarkan tombak kegelapan, tapi Shiro juga membalas dengan kemampuan yang sama. Bahkan 2 para realmen lain sedang menyiapkan sihir abis dan jika itu sampai mengenai jiwa Shiro secara langsung, ya mereka juga ikut mati. Karena jiwa mereka saling terhubung. Intinya di sini Shiro diserang dari sisi manapun menggunakan kemampuan yang berbeda-beda.
Tapi dengan kecepatan yang jauh lebih unggul dari mereka, Shiro bisa mengatasi semuanya. Apalagi pemrosesan pikiran Shiro jauh lebih cepat dari mereka karena menggunakan 2 otak sekaligus. Dan untuk melukai tubuh Arachne, setidaknya para elemen harus menggunakan sihir gelap atau abis yang pastinya membutuhkan persiapan. Tapi kekuatan sabit Shiro yang paling menakutkan sih di sini, soalnya apapun yang terkena sabit itu akan langsung hancur. Sedangkan untuk semua kemampuan mata jahat, mereka sama-sama bisa membatalkannya, tapi Shiro sangat kerepotan. Soalnya jika dijumlahkan, mata mereka ada 56 guys. Lalu setelah berpikir cukup lama sambil menahan mereka, Shiro menemukan cara yang paling efektif, yaitu menonaktifkan semua kemampuannya untuk sementara. Dengan begitu, semua kemampuan para elemen juga tidak bisa digunakan. Dan Shiro masih mempunyai sabit dan tubuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Satu persatu para elemen akhirnya hancur terkena sabit Shiro, hingga akhirnya mereka semua kembali lagi ke dalam jiwa Shiro. Ya, mereka semua tidak mati guys, cuma kembali lagi ke tubuh utama. Tapi karena mereka sangat berisik dan terus-terusan menyalahkan tindakan Shiro, jadi Shiro menonaktifkan mereka untuk sementara dan mengaktifkan kembali semua kemampuannya. Di sini gue cukup kasihan sama para elemen sih, soalnya mereka melakukan itu semua juga demi tubuh utama. Oh iya, tadi 4 boneka Taratek juga ikut bertarung dan mereka hanya melawan 1 dari para elemen. Tapi untung saja 4 boneka Taratek tidak terluka parah. Karena ya mereka bukan tandingan 1 para elemen, walaupun stat dari AL aja udah sangat tinggi jika dibanding manusia. Lalu untuk pasukan laba-laba milik para elemen yang jumlahnya sangat banyak, Shiro memindahkan mereka semua ke dalam labirin dengan sihir teleportasi skala besar. Tapi timingnya bertepatan dengan tombak api yang sedang dilancarkan oleh Ronan pada mereka. Jadi dari sudut pandang aliansi mengira kalau Ronan yang sudah mengalahkan mereka semua. Saat itu Shiro juga sempat melihat Ronan dan cukup kagum karena ada manusia yang bisa mencapai sihir itu. Dan memang Shiro sengaja memindahkan pasukan laba-laba di saat Ronan sedang melancarkan tombak apinya. Agar semua orang mengira kalau Ronan yang sudah mengalahkan mereka semua. Setelah itu Shiro dan 4 boneka Taratek kembali ke tempat sebelumnya. Dan untuk kasus para elemen yang sangat meresahkan sudah selesai, jadi umat manusia masih selamat. Lalu kita lihat dari sudut pandang kakek Ronan. Jadi saat itu Ronan tahu kalau tuanya lah yang memindahkan semua pasukan laba-laba di saat dirinya melancarkan tombak api. Dan hanya Ronan yang tahu. Kalaupun dia menceritakan kejadian yang sebenarnya pada orang-orang, mereka tidak akan mungkin percaya. Jadi ya akhirnya Ronan yang dikenal sebagai penyelamat mereka dari invasi pasukan Nightmare, dan sejarah juga mencatatnya seperti itu. Walaupun Shiro sudah mempunyai wujud yang berbeda, tapi Ronan tetap mengenalinya. Nih kakek emang punya insting yang gila banget sama Shiro sih guys. Mau Shiro di wujud laba-laba, Arachne ataupun dewa, Ronan tetap mengenali dia. Setelah itu Ronan mengingat banyak hal mengenai kisah perjalanannya dan apa yang akan dilakukan dia ke depannya. Dia juga mengingat kembali sahabatnya yang pernah menjadi pengguna pedang terkuat manusia dan ternyata dia menghilang bersamaan dengan hilangnya pahlawan sebelum Julius. Saat ini Ronan sudah mengetahui banyak hal dan mendapat banyak pelajaran setelah menjalani hidup bersama para Realmine. Sekaligus menyadari betapa lemahnya dirinya. Dulu Ronan cukup sombong dan bangga akan gelarnya, tapi tidak untuk saat ini. Dia bahkan merasa malu karena sudah diselamatkan oleh Shiro. Karena jika Shiro tidak datang, tidak mungkin Ronan akan selamat. Tak lama kemudian, Aurel mengantar Julius yang ingin menemui kakek Ronan, dan di sini Julius memohon ingin menjadi murid Ronan. Karena Julius juga mengira kalau Ronan yang sudah mengalahkan pasukan laba-laba. Awalnya Ronan memberitahu Julius kalau dirinya tidak sekuat yang orang lain pikirkan, tapi Julius tetap memohon untuk menjadi muridnya. Sedangkan Aurel terus menyarankan Julius untuk jangan terlalu mengagumi kakek Ronan karena dia adalah orang yang sangat aneh. Nih Aurel kalau ngomong sama Ronan emang ceplos-ceplos guys. Setelah mempertimbangkannya, akhirnya Ronan menerima Julius sebagai murid, tapi Ronan bilang kalau pelatihannya akan sangat keras. Jadi Ronan berniat melatih Julius dengan metode yang didapatnya dari para Realmine. Ya makanya Julius dewasa lumayan kuat, jauh lebih kuat dibanding Sun. Cuma sayang sekali Julius bertemunya si Raori. Aurel dan Julius juga jadi lumayan akrab semenjak saat itu. Tapi kalau yang ada di party Julius itu si Yana guys, bukan Aurel. Dan untuk kelanjutannya tunggu video Mimin berikutnya. Oke, mungkin segitu aja untuk rangkuman kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you, nama Beres, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.